wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Purwanti Normawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Video ini memaparkan tentang demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk menentukan visi guru penggerak dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang positif dan lebih baik. Supaya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode ATAP dan BAGJA. Metode ATAP. A. Aset. Aset yang dimiliki di sekolah saya adalah semangat peserta didik untuk mandiri, takwa dan percaya diri. Kemudian, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sudah mulai terlihat. T. Tantangan. Tantangannya yaitu masih ada peserta didik yang belum mandiri, belum bertakwa, dan belum percaya diri. Selain itu, sarana dan prasarana kurang memadai. A. Aksi. Aksinya yaitu melaksanakan duha pagi, jungkok, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna, dan membaca surat-surat pendek dalam juz 30. P. Pembelajaran. Peserta didik memiliki ruang untuk melatih sikap mandiri, takwa, dan percaya diri. Dalam hal ini, akan mendapat ilmu dan pengetahuan tentang banyak hal terkait dengan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri, serta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. BAGJA terdiri dari BAGJA. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa atau upaya perubahan terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu perubahan rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang mantap, mandiri, takwa, dan percaya diri melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Prakarsa perubahan yang merujuk pada visi yaitu meningkatkan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri peserta didik melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun tahapan BAGJA yang saya buat sebagai berikut. Tahapan BAGJA yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Bagaimana mewujudkan peserta didik yang mantap, mandiri, takwa, dan percaya diri? 2. Bagaimana mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Mencari referensi tentang sikap mandiri, takwa, dan percaya diri, serta mencari referensi tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui Google, buku sumber, dan ahlinya atau narasumber. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk meminta saran tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 3. Melakukan observasi terhadap karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik.
Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apa kebijakan dari sekolah yang sudah mendukung pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yang dapat meningkatkan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri? 2. Pengelolaan pembelajaran seperti apa yang sudah saya terapkan untuk pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang dapat meningkatkan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri? 3. Nilai-nilai apa saja yang saya miliki untuk dapat mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Penerapan kurikulum merdeka yang berpola merdeka belajar dan mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Pembiasaan-pembiasaan yang menumbuhkan sikap mandiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menyimpan sepatu di rak. Yang menumbuhkan sikap takwa, seperti pembiasaan sholat duha dan sholat duhur, serta yang menumbuhkan sikap percaya diri, seperti berani tampil di depan kelas, berani bertanya, dan menjawab pertanyaan. 3. Merefleksi pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. 4. Melakukan refleksi diri terhadap kelebihan dan kekurangan sebagai bahan perbaikan di masa depan dengan memaksimalkan nilai positif, seperti inovatif membuat model pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa yang dirasakan oleh warga sekolah setelah pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dilaksanakan? 2. Perubahan seperti apa yang akan terlihat? Tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Melakukan observasi dan wawancara terhadap warga sekolah, di antaranya kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, peserta didik, dan orang tua. 2. Membuat deskripsi pembelajaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Membuat program pembiasaan sholat duha bersama, sholat duhur berjamaah, pembiasaan membaca Asmaul Husna, dan surat-surat pendek. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk meningkatkan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? 2. Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan tersebut? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap proses pembelajaran sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhannya. Menggunakan aset yang ada, menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, serta memberikan ruang seluas-luasnya supaya peserta didik mau berkreasi dan berekspresi untuk meningkatkan sikap mandiri, takwa, dan percaya diri. 2. Membuat lembar observasi dan melakukan wawancara dengan warga sekolah, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Tahapan bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang terlibat dalam mewujudkan rencana? 2. Kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan? Tindakan yang dilakukan adalah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, guru atau rekan sejawat sebagai rekan diskusi, kerjasama dengan peserta didik sebagai subjek pembelajar supaya mendapat sinergi positif, berkomunikasi dengan orang tua sebagai partner. 2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua. Berkolaborasi dengan narasumber sebagai kepala sekolah karena kebetulan beliau guru penggerak angkatan 2 untuk menggali informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan atap dan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.